Insyaallah kajian kita pada malam hari ini mengenai tamu agung yang sebentar lagi akan datang, yaitu bulan Ramadan. Tanpa terasa, saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, lebih tepatnya tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriah. Berarti kurang lebih 26 hari ke depan kita bersiap menyambut tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Materi ini kiranya menjadi sangat penting untuk kita sampaikan pada malam hari ini, karena kalau kita perhatikan kesibukan kita di hari-hari ini, ya, yaitu banyak tersita dengan yaitu adanya pemilu raya, ya, yang hari ini sedang dihitung hasil pungutan suaranya. Maka jangan sampai kita terlalaikan dengan persiapan-persiapan kita untuk menyambut bulan yang agung, bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Di dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang bersumber dari sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ini sangat takjub dengan puasanya Rasulullah SAW yang sangat banyak di bulan Sya'ban. Iya. Lantas Usamah bin Zaid berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, araka tasumu min syahrin minas syuhuri ma tasumu Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau lebih banyak berpuasa, ya, kecuali di bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunnah. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhu." Saya melakukan yang demikian karena bulan Sya'ban ini banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Letak bulan Sya'ban itu diapit antara dua bulan mulia, dua bulan yang yaitu istimewa, yaitu bulan Rajab dan kemudian bulan Ramadan. Jadi manusia sibuk dengan dua bulan ini. Bulan Rajab istimewa karena termasuk bulan haram. Bulan Ramadan istimewa karena keutamaannya. Lantas bulan Sya'ban dianaktirikan, dilalaikan oleh manusia. Padahal bulan Sya'ban ini juga memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Ya. Kemudian beliau SAW melanjutkan, wa huwa syahrun
turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulan yang sedang dinaikkan amal-amal semua hamba kepada Rabbul Alamin. Jadi bulan Sya'ban ini waktunya amal-amal ibadah, ya, atau amal apapun, tidak hanya ibadah, semua amal para hamba dilaporkan kepada Allah, dinaikkan. Wa ahabbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka, aku senang apabila amalku dinaikkan, aku dalam keadaan berpuasa. Itu sebab Nabi SAW memperbanyak, ya, ibadah puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban waktunya amal-amal ibadah dilaporkan kepada Allah. Dan Nabi memilih puasa ini tidak diragukan lagi, sebab puasa adalah ibadah yang luar biasa, memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini akan kita bahas insyaallah taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita tentang bulan Sya'ban tadi ini sekaligus juga memberikan petunjuk kepada kita semuanya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Adapun jumlah banyaknya ini bervariasi. Ada yang disebutkan beliau yaitu hampir 1 bulan penuh. Yang dikatakan hampir berarti tidak sepenuhnya bulan Sya'ban. Di riwayat yang lain juga beliau dikatakan separuh bulan Sya'ban. Ya. Dari banyaknya yaitu dalil-dalil yang menyebutkan kuantitas atau jumlah beliau SAW berpuasa, maka para ulama menyimpulkan intinya memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jika kita ingin memperbanyak itu separuh bulan Sya'ban, maka ini juga dilakukan oleh yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika kita mampu, maka kita boleh melakukannya. Jika tidak, maka kita berusaha, ya, mempuasai, ya, puasa-puasa sunnah yang biasa kita kerjakan di yaitu bulan-bulan lainnya. Seperti ibadah puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa 3 hari, ya, dalam 1 bulan, atau ayyamul bid. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan banyaknya ibadah puasa yang Nabi SAW, ya, lakukan di bulan Sya'ban, ini pun menjadi bentuk persiapan yang, ya, persiapan yang baik, yang terbaik bahkan untuk yaitu menyambut bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa. Ya, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Amalan utamanya adalah amalan puasa, maka latihannya juga adalah latihan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sering kali kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ya. Jadi di ayat ini Allah seru, Allah panggil orang-orang beriman untuk melakukan ibadah wajib, yaitu puasa. Dan orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW juga pernah diwajibkan berpuasa. Ya. Dan tujuan puasa adalah tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasannya puasa Ramadan merupakan rukun dari 5 rukun Islam. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, rukun yang ketiga adalah membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan rukun yang keempat adalah puasa Ramadan. Wa hajjul bait, dan rukun yang kelima adalah yaitu pergi haji. Ya. Maka seorang yang muslim hendaknya dia melakukan ibadah puasa yaitu Ramadan. Jangan sampai dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan. Tanpa alasan. Dia wajib melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika menyambut tamu yang agung dengan sambutan yang baik, itu bisa terjadi kalau dia paham betul siapa tamunya. Kalau dia tidak faham agungnya tamunya dia, maka bisa dipastikan sambutannya akan tidak baik, atau bahkan tidak disambut. Ya. Tapi orang yang tahu nilai dan kemuliaan tamu yang datang, maka dia akan menyambutnya dengan baik, dengan maksimal, dan memperlakukan tamunya itu dengan baik juga. Begitupun kita terhadap bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Sudahkah kita benar-benar mengetahui betapa yaitu agungnya bulan tersebut? Betapa yaitu istimewanya bulan tersebut. Jangan sampai kemudian kita sia-sia ketika mendapatkan atau menjumpai bulan tersebut, ya, sehingga kita menjadikan bulan Ramadan seperti bulan-bulan biasa. Jadi biasa-biasa saja sikapnya terhadap yaitu bulan Ramadan, amalannya biasa-biasa saja, atau bahkan ya dia tidak melaksanakan yaitu ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka dia serugi-ruginya. Di antara keutamaan ya bulan Ramadan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama tentang fadilah puasa itu sendiri. Fadilah atau keutamaan puasa itu sendiri. Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi 10 amsalihha. Bahwa setiap amal Bani Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu kebaikannya langsung dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh Bani Adam. Ila 700 di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala.
memberikan ganjaran amalan soleh yang dikerjakan seorang hamba dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi seumpama seseorang melakukan ibadah solat maghrib, maka dia mendapatkan pahala 700 kali solat maghrib, solat isya, solat subuh, dan amal-amal ibadah lainnya. Itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Yaqulullah azza wa jalla, Allah taala berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Hanya satu amalan saja yang yaitu dilipat gandakan lebih, yaitu puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanan dan minumannya karena aku. Lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa, maka dia merasakan kebahagiaan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan kedua adalah tatkala dia bertemu dengan Allah di surga. Wala khalufu fami shaim atyab 'indallahi min rihil misk. Demi Allah, bahwasannya yaitu aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi misik. Ya, wanginya yaitu minyak wangi misik. Ini menunjukkan keutamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Terlebih di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, maka puasanya menjadi yaitu lebih afdal lagi. Yang kedua disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup. Dan juga setan-setan akan dibelenggu. Setan-setan akan dibelenggu. Jadi inilah suasana bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, betapa agungnya bulan Ramadan. Lantas kita menjadi biasa-biasa saja di hari-hari ini dengan kedatangan bulan Ramadan. Sungguh, ya, ini sesuatu yang sangat disayangkan. Kalau dia mendapatkan berita bahwa 26 hari lagi akan datang ke rumahnya seorang tamu yang kaya raya, yang pemurah, yang suka memberi, yang sangat terhormat gitu ya, sangat bijak, yang kalau diminta pasti akan memberi, mesti dia sudah mulai sangat merasa senang dengan berita tersebut, dan dia akan melakukan persiapan-persiapan yaitu menyambut ya tamu yang agung itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailati min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jinni." Bahwasannya di awal bulan Ramadan, begitu masuk awal bulan Ramadan, setan-setan akan dibelenggu dan jin-jin jahat juga akan dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga akan dibuka. Falam yughlaq minha babun, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Pintu surga ada 8. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Demikian juga pintu-pintu neraka yang ada 7 itu semuanya ditutup oleh Allah, tidak ada satupun yang dibuka. Wa yunadi munadin, lalu ada yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, maka sambutlah ya. Sambutlah kebaikan ini, yaitu bulan Ramadan. Sambutlah kebaikan-kebaikan dengan beramal soleh di bulan Ramadan. Wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, maka berhentilah atau kurangilah ya, aksir, qasar. Kurangilah
perbuatan burukmu, ya. Di bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Allah bebaskan, yaitu orang-orang yang dimasukkan neraka, yang sudah tercatat nama-namanya di neraka, Allah bebaskan. Itu terjadi di setiap, yaitu malam bulan Ramadan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman, iman artinya bahwasanya puasa dia itu atas dasar perintah Allah. Jangan dia itu berpuasa Ramadan karena musim. Karena musim orang berpuasa maka dia ikut-ikutan berpuasa. Tidak demikian. Tapi karena iman. Karena Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, ini harus ada di dalam hati kita. Kesadaran bahwasanya ini adalah perintah Allah, bukan perintah manusia. Bukan perintah yaitu manusia. Bukan karena takut diomongi tetangga. Karena tidak berpuasa, dia takut diomongi tetangga, diomongi orang. Lantas dia ikut-ikutan berpuasa. Ini bukan karena Allah, ini bukan karena iman. Wahtisaban, dan berharap pahala dari sisi Allah. Jadi tanda imannya dia, maka puasanya itu ya lahir dalam hatinya apa? Harap pahala dari sisi Allah. Dan ini menunjukkan ya ikhwan, berharap pahala kepada Allah itu hukumnya boleh. Jangan termakan oleh pernyataan-pernyataan yang keliru dan menyesatkan. Bahwasanya orang beramal soleh lalu berharap pahala dari Allah itu tidak ikhlas, katanya begitu. Ini keliru, ini menyesatkan, karena Nabi SAW bersabda ihtisaban, ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya kita beramal soleh itu, ya, ada harapan apa? Pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Bahkan itu ikhlas. Ikhlas berharap, ya, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau berharap pahala dari berharap sesuatu dari selain Allah, maka itu tidak ikhlas. Berharap sesuatu dari selain Allah, maka itu tidak ikhlas. Dia puasanya berharap pujian dari manusia, ya, atau berharap dunia, maka ini tidak ikhlas. Tapi kalau dia berharap pahala dari sisi Allah, maka ikhlas. Pahala di sisi Allah itu banyak macamnya. Surga itu termasuk pahala dari Allah, ya, dan segala isinya yang ada di dalam surga, ya. Maka ini ikhlas, ikhwan. Ikhlas, ya, kalau dia berharap segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, yakin bahwa itu perintah Allah dan berharap pahala dari sisi Allah, apa keutamaannya? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang mana dosa-dosa ini akan menjadi hal yang sangat bahaya buat kita, ya ikhwan. Tidakkah dia bergembira dengan datangnya Ramadan? Lalu itu kesempatan untuk mencuci, ya, membersihkan dosa-dosanya. Yang mana dosa-dosanya akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya bagi kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam Ramadan, yakni salat tarawih di bulan Ramadan, ya, karena iman dan ihtisab, berharap pahala dari sisi Allah,
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini juga salat tarawih ya jamaah. Betapa kita melihat dan menyaksikan bagaimana salat tarawih di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Antusias masyarakat ya. Bahkan insyaallah masjid kita ini akan full mungkin ya. Ya Bapak. Masjid kita akan sangat yaitu penuh dengan jamaah. Ya. Ini luar biasa. Ya, menunjukkan betapa masyarakat sangat yaitu senang dengan bulan Ramadan. Tapi yang diukur bukan sekali dua kalinya. Tapi yang diukur adalah istiqomahnya, ya. Yang diukur adalah istiqomahnya, terus-menerus dia dalam keadaan seperti itu. Menjaga salat tarawihnya sampai akhir Ramadan. Itu yang dinilai. Ya, bukan sehari kemudian banyak membludak. Itu bagus, tapi kalau setelah itu kemudian habis, ya maka ini bukan suatu hal yang dibanggakan. Ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan bahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul amali ilallahi adwamuhu wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, yang paling terus-menerus dilakukan meskipun itu sedikit. Meskipun itu sedikit. Jadi sukses itu adalah yang kontinu, bukan yang sekaligus kemudian habis itu selesai tidak ada bekasnya. Jadi qiyam Ramadan, salat tarawih ini hendaknya kita jaga niat kita bukan karena mengharap dunia atau mengharap pujian dari manusia. Karena Allah perintahkan kita untuk menghidupkan Ramadan dengan qiyam, ya, dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Ini sekilas tentang keutamaan yaitu bulan Ramadan yang begitu istimewa. Ya, kita hadirkan kembali, mungkin kita sudah pernah mendengarnya, tetapi ya catatan ini sangat penting untuk kita sampaikan kembali supaya kita tidak lalai dengan agungnya dan istimewanya bulan yaitu bulan Ramadan. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa istimewanya bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini kita hendaknya sudah melakukan persiapan-persiapan. Dan bahkan di bulan lalu sebetulnya di bulan Rajab itu merupakan bulan yang startnya kita dalam yaitu apa? Menyambut bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Syahrul Rajab syahrun liz-zar' wa syahru Sya'ban syahru saqi liz-zar'. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'." Rajab itu umpamanya bulan menanam. Sedangkan Sya'ban adalah bulan umpamanya bulan menyiram. Bulan yaitu merawat tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan yaitu memanen tanaman. Jadi kalau kita ingin panen di bulan Ramadan, maka kita sudah yaitu mulai menanamnya di bulan Rajab. Dan di bulan Sya'ban ini kita rawat tanaman itu ya supaya kita bisa memanennya di bulan Ramadan. Dan kembali kepada di awal yang kita sampaikan tadi bahwa Nabi SAW itu memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini menjadi catatan penting bagi kita bahwasannya puasa yang benar-benar kita latih, kita kawal di bulan Sya'ban ini adalah puasa yang berkualitas. Puasa yang benar-benar puasa. Bukan sekedar puasa yang menahan lapar dan dahaga saja. Ya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya. Karena ternyata ada sebuah hadis menyebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasanya meskipun dia sudah meninggalkan makan dan minumnya. Ya, ini. Jadi puasanya sia-sia, ya. Membawa dampak yang baik untuk dirinya, ya. Jadi antara dia masuk Ramadan dengan keluar Ramadan sama saja. Jadi yang kita inginkan adalah puasa yang berkualitas.
Puasa yang benar-benar puasa yaitu puasa yang terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Puasa yang terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti apa? Di dalam hadis ini tadi disebutkan qaul zur, perkataan yang dusta, ya. Perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang bohong. Kemudian amalan zur, ya, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menipu, perbuatan-perbuatan yang menipu. Ini dapat merusak ibadah puasa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak yaitu membutuhkan ya puasa kita walaupun kita sudah meninggalkan makan dan minum saja. Makan dan minum. Ya ini. Jadi puasanya sia-sia meskipun secara kewajiban dia sudah menggugurkan kewajibannya. Menggugurkan kewajibannya, tetapi puasanya tidak membawa dampak ya kebaikan di dalam dirinya. Ini. Tidak membawa dampak kebaikan di dalam dirinya. Di dalam sabdanya pula wasyamu junnatun fa idza kana yauma saumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq fa in imru'un sabbahu ahadun falyaqul inni imru'un shaimun. Puasa itu adalah perisai. Ya, puasa itu adalah perisai. Perisai yang biasa digunakan untuk perang ya. Yaitu melawan musuh sehingga menjaga diri dari yaitu serangan-serangan musuh. Jadi puasa ibarat seperti itu. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, kalau ada seseorang yang berpuasa, fala yarfus, jangan dia itu berkata-kata yang jorok. Berkata-kata jorok yang mengarah kepada yaitu hal-hal yang tidak senonoh. Wala yafsuq, jangan pula berbuat kefasikan. Kefasikan adalah perbuatan zalim. Ya. Jadi ini puasa yang berkualitas, kita benar-benar yaitu menjaga diri dari hal-hal tadi. Apabila ada orang yang mencelamu, ya, mencela, berkata-kata buruk kepada kita atau membuli ya biasanya, ya, falyaqul inni imru'un shaim, maka katakan sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Ya. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi maksudnya kita sedang menjaga puasa dari hal-hal yang yaitu yang merusaknya, ya. Kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang merusaknya. Karena membalas ya ejekan orang dengan ejekan yang sama ini juga bagian dari yaitu perbuatan yang semisal, ya. Kalau demikian maka apa bedanya kita dengan orang yang mengejek? Dia mengejek kita lalu kita balas juga ejekan, ya. Maka apa bedanya kita dengan orang tersebut? Yang seharusnya kita lakukan adalah di atasnya dia. Kita harus lebih unggul dari dia, ya. Maka Nabi menuntun agar lisan kita mengucapkan sesungguhnya saya sedang berpuasa, ya. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Kemudian di dalam sabda Nabi SAW juga disebutkan laisa siyamu 'anit ta'am wasyarab wa inna masyamu 'anil lahwi warafath. Yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu adalah puasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan rafath. Yaitu perbuatan tadi apa? Yang mengarah kepada hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Siapa Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah ini yang tadi meriwayatkan puasa itu adalah puasa yang berkualitas, yang terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Maka beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Kalau kamu puasa, maka puasakan juga pendengaranmu, puasakan juga penglihatanmu, puasakan juga lisanmu, anil kadhibi wal maharim, dari perbuatan dosa, ya, perbuatan dusta dan haram. Ya. Jadi ini masya Allah, penjelasan yang lebih rinci lagi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat meriwayatkan hadis tadi. Jadi kalau kita berpuasa tidak hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, tapi pendengaran kita juga, ya, pendengaran kita dipuasakan dari hal-hal yang merusak ibadah puasa. Seperti apa? Mendengarkan ghibah, mendengarkan bincang-bincang bincang-bincang tentang aib orang, mendengarkan bincang-bincang aib orang. Mungkin kita tidak berbicara atau membicarakan aib orang, tapi kita mendengar, ya sama saja. Walaupun kita diam, tidak ikut membicarakan, tapi kita mendengarkan, maka ini juga bagian daripada ya ghibah, perbuatan ghibah.
Sebab ghibah itu jamaah tidak akan terjadi kecuali ada yang mendengarnya. Kecuali ada yang mendengarnya. Kalau kita membicarakan keburukan orang lalu tidak ada yang mendengarkannya, maka ini bukan ghibah namanya, ya. Itu namanya bicara sendiri, ya. Namanya bicara sendiri. Ya, kita bicara sama tendok fulan begini dan begitu, ya, maka ini bukan dari ghibah. Ya, maka kalau kita mendengarkan ini bagian dari ghibah. Demikian juga penglihatan kita. Kita jaga dari hal-hal yang merusaknya. Dari hal-hal yang merusak yaitu merusak pandangan mata kita. Yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa. Dosa-dosa melihat. Walisan, demikian juga lisan kita dijaga dari hal-hal yang dusta dan dosa. Kita lanjutkan perkataan Jabir bin Abdullah. Wada'adal jar, jauhi dari menyakiti tetangga. Walyakun laka waqar wa sakinah. Jadilah kamu ketika berpuasa itu dengan tampilan yang baik, yang energik, ya, tidak seperti orang yang lemas, ya. Ini kadang-kala kita berpuasa lalu tampilannya seperti orang yang lemas, ya. Ya jangan, kita harus tetap berwibawa, tetap energik. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaa. Dan beliau menutup nasihatnya dengan jangan jadikan hari puasamu itu dengan hari tidak kamu berpuasa itu sama saja, ya. Alias yaitu tidak ada perubahan sama sekali. Baik, silakan dilanjutkan dengan azan dan kita akan lanjutkan sedikit insyaallah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kita di majelis ini tentang persiapan kita diantaranya untuk menyambut bulan Ramadan adalah mengkualitaskan, ya, ibadah puasa sunnah kita yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini dengan yaitu puasa yang terjaga dari hal-hal yang merusaknya. Kita juga mempuasakan telinga kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan lisan kita, ya, dari hal-hal yang haram dan dusta, serta kita berusaha untuk menjadikan hari puasa kita itu hari-hari yang penuh dengan nuansa takwa, ya, dan ibadah kepada Allah, penghambaan yang sesungguhnya. Jangan dijadikan sama saja, bedanya cuma tidak makan dan tidak minum. Kemudian juga jamaah, selain itu di bulan Sya'ban ini para salaf dulu menyebutnya sebagai Syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Jadi mereka di bulan Sya'ban ini sangat-sangat sibuk, ya, sangat amat sibuk membaca Al-Quran. Sangat-sangat sibuk, yaitu akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Sampai kemudian dan real ada disebutkan bahwasannya mereka ada yang menutup tokonya di bulan Sya'ban, yaitu karena fokus untuk membaca Al-Quran. Ya, ada yang demikian. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa, yaitu semangat mereka untuk mempersiapkan diri menyambut bulan yang penuh barokah tersebut. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran sebab diturunkannya Al-Quran di sana. Ya, kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik, ya, intensitas kita dengan Al-Quran, maka ya sangat berat kalau di bulan Ramadan itu untuk kita startnya. Ya, start atau mulainya sejak ya sekarang ini kita memperbanyak akrab dengan yaitu Al-Quran. Ya, banyak-banyak membaca Al-Quran dan tidak ada ruginya orang yang membaca Al-Quran. Setiap hurufnya akan diberikan pahala sebanyak 10. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka dapat satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu tidak terjadi di kitab-kitab selain Al-Quran. Hanya Al-Quran yang per hurufnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kebaikan. Ya, ini. Dan Al-Quran adalah zikrullah yang paling besar. Ya, zikrullah, ya, yang paling besar. Dan fadilat zikrullah adalah menenteramkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an yughdil aqla war ruh." Saya tidak melihat sesuatu yang lebih bisa memberi gizi, ya, memberi makanan bagi akal dan ruh, illa kecuali dengan iksar binadri ila kitabillah,
memperbanyak melihat yaitu kitabullah, Al-Qur'an, artinya membaca Al-Qur'an. Itu bisa memberikan asupan yang bergizi untuk akal dan ruh kita, jamaah. Sebagaimana kita juga perhatian terhadap jasad dan fisik kita untuk kita berikan makanan dan minuman, ya. Tapi jangan lupa ruh kita pun itu butuh dengan makanan dan asupan yang itu hanya bisa dilakukan dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapannya juga adalah yaitu memperbanyak doa untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan. Memperbanyak doa untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasannya salafun salih dulu sudah mulai berdoa itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan, sudah start berdoa 6 bulan. Bukan 3 bulan, bukan sebulan. Jadi 6 bulan mereka sudah banyak berdoa. Allahumma balikna Ramadan. Ini saking saking mereka sangat menunggu-nunggu bulan Ramadan. Sampai 6 bulan mereka berdoa terus kepada Allah. Dan ini jangan dipahami kalau sudah mendekati Ramadan, akhirnya kita semakin santai dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja berdoa, jangan tinggalkan. Kita minta yaitu dijumpakan dengan bulan Ramadan. Dengan mengucapkan Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, jumpakan aku dengan bulan Ramadan. Ya, betapa banyak orang yang kemudian tidak disangka ya sudah wafat ya sebelum ketemu bulan Ramadan. Nah, kita ingin ya bahwasanya hidup kita ini banyak ketemu dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa persiapan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Ya. Harapannya kita bisa maksimal di bulan Ramadan tahun ini, sehingga bulan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Allahumma amin. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, semoga bermanfaat dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan kita di majelis ini juga memohon kepada Allah untuk dianugerahkan pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.